Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pernahkah kamu mengalami bila mendekati seseorang atau sebaliknya dirimu yang didekati, tiba-tiba saja kamu merasa lemas atau mengantuk? Atau ketika kamu menyimak video di channel Sang Sejati, ada daya tolak yang luar biasa yang sebenarnya bukan atas keinginan dirimu sendiri, dan mungkin saja hal tersebut juga bisa menjadi perasaan lelah seperti orang yang sedang kelelahan yang luar biasa. Tanpa disadari, terkadang mata juga terasa sangat lelah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang sering kali dialami bagi Anda yang mungkin saja baru pertama kali menyimak atau baru memulai mempelajari ilmu tasawuf ini. Hal tersebut sudah sangat lumrah. Namun ingat, jangan berprasangka yang macam-macam. Sebabnya, hal tersebut bisa saja terjadi pada siapapun, termasuk pada admin saat pertama kalinya mempelajari ilmu tasawuf ini. Hal tersebut terjadi akibat adanya benturan yang tidak kasat mata. Siapa yang masih berada pada dimensi yang rendah, efeknya memang seperti tersebut. Dan hal itu karena pada awalnya kita masih berada pada dimensi rendah ruhaniyah, yang selama ini akan ketidaksadaran akan diri kita yang sebenarnya. Maksudnya, diri kita ini masih banyak pengaruh-pengaruh negatif dari dalam diri. Tapi jangan khawatir, sebab perasaan-perasaan tersebut semakin lama akan semakin menipis seiring dengan berjalannya waktu, dengan praktek lelaku pembersihan baik zahir dan batin pada diri Anda. Jadi, bila pada saat ini hal tersebut sedang terjadi pada diri Anda, mudah mengantuk atau terasa seperti orang yang masuk angin, jangan khawatir, sebab penolakan tersebut biasa terjadi. Gempur saja dengan istighfar dan sholawat. Insya Allah, perasaan tersebut semakin lama akan semakin berkurang. Saudaraku Sang Sejati, untuk kemantapan dan menguatkan keyakinan diri Anda, ada syair dari Syekh Jalaluddin Rumi. Syair ini sangat mewakili dari masalah-masalah seperti tersebut. Beliau berkata, Sang Mustafa bertutur tentang permohonan neraka ketika dengan berendah hati dia bermohon kepada pemilik iman sejati, berlalulah dengan cepat, wahai sang raja, karena cahayamu telah memadamkan apiku. Jadi, terang cahaya al-mukmin berarti padamnya api, karena tanpa tampilnya yang berlawanan, tak mungkin sesuatu itu akan sirna. Pada hari perhitungan nanti, api akan menjadi lawan bagi cahaya, karena sumber dari api itu dari murkanya, sementara cahaya dari rahmatnya. Jika kamu ingin tanggalkan api kejahatan dan menuju air rahmat ilahiyah ke jantung api pada dirimu, mereka yang bertakwa dengan hak memancarkan aliran air rahmat, dan inti jiwa mereka yang bertakwa adalah air kehidupan. Tidak heran engkau yang berjiwa duniawi akan lari menjauh dari orang seperti mereka, karena kamu tersusun dari api, sementara mereka dari aliran air. Api melarikan diri dari air karena takut nyala dan asapnya dipadamkan oleh air. Pikiran dan perasaanmu terbentuk dari api. Pikiran dan perasaan orang suci tersusun dari cahaya yang indah. Ketika percikan cahaya orang suci menetes di atas api, terdengar suara berdesis dan lidah api menjilat dengan murkanya. Ketika datang saat seperti itu, katakanlah, mati dan musnahlah engkau agar padam neraka itu.
yaitu api hawa nafsumu, sehingga ia tak membakar taman mawarmu, sehingga ia tak membakar keadilan dan hasanahmu. Setelah berhasil kamu padamkan, barulah bibit yang kamu tanam dapat menghasilkan aneka buah atau memekarkan bermacam-macam bunga. Wahai guru, tuturmu melantur. Mengapa kau tak kembali ke pokok perbincangan? Kita sedang memperlihatkan melanturnya dirimu, wahai pemendam iri dan dengki. Tidakkah kau sadari, keledaimu pincang, sedangkan kota cahaya sangatlah jauh. Alangkah lambat jalanmu, telah sekian tahun kita habiskan. Sudah hampir lewat masa tanam, namun tak ada hasil panenmu, kecuali wajahmu yang menghitam dan amalmu yang berbau busuk. Cacing telah bersarang di akar pohon dirimu. Galilah dan bakarlah. Kuperingatkan lagi, wahai pencari, waktumu telah hampir habis. Hari telah senja, matahari jelang tenggelam. Hanya tersisa 1-2 hari lagi. Ketika masih tersisa kekuatan pada dirimu, kepakan sayapmu dengan bersemangat. Manfaatkanlah baik-baik sisa benihmu, agar dari bibit waktu yang sedikit itu dapat tumbuh pohon abadi. Sementara lampu hidupmu belum padam, kecilkanlah sumbunya dan jagalah minyaknya. Jangan lagi kamu berkata, besok, besok. Sudah terlalu banyak besokmu yang terlewat. Jangan sampai tiada hari tanam tersisa. Dengarkanlah nasihatku ini. Jasmanimu itu yang mengikatmu. Tinggalkan jasmani rentamu jika kau inginkan pembaruan. Tutup mulutmu dan bukalah buah berisikan emas. Tanggalkan keakuanmu, perlihatkan kemurahanmu. Kemurahan berarti meninggalkan syahwat dan hawa nafsu. Orang yang tenggelam dalam hawa nafsunya sulit mentas lagi. Kemurahan adalah salah satu cabang cemara di Al-Jannah. Malanglah orang yang tak berpegangan pada cabang semacam itu. Menanggalkan hasratmu adalah pegangan yang paling kuat. Cabang itu menarik jiwamu ke langit. Karena itu jadilah pemurah, wahai penganut agama, sehingga engkau akan terangkat ke sumber cabang itu. Jadilah Yusuf yang tampan sebagai teladan keindahan jiwamu. Perlakukan alam dunia ini sebagai sumur, dan gunakan kemurahan dan keberserahan kepada kekuasaan Rob, wahai peneladan keindahan Yusuf. Raihlah dengan kedua belah tanganmu, jangan kau lepaskan, karena hari telah larut. Semesta fenomenal ini sebenarnya hanya wujud yang mungkin, tapi telah menjadi sangat nyata bagimu. Sementara semesta yang sejati semakin tersembunyi, seperti debu bertaburan dipermainkan angin, bagaikan fata morgana yang menghijab. Yang tampak ramai ini sejatinya hampa dan dangkal, bagai bebauan yang tersembunyi. Itulah inti dari sumbernya. Debu hanya tanda dari adanya angin. Angin itulah yang bernilai dan tinggi derajatnya. Mata yang tersusun dari tanah liat hanya akan menatap debu. Untuk melihat angin itu diperlukan penglihatan yang berbeda. Cahaya ilahiyah itu siogianya menjadi penentu arah bagi penglihatan. Barulah jiwa akan dapat merindu Rob. Tidaklah mungkin kuda tanpa pengendara dapat membaca tanda-tanda jalan. Tempuhlah arah selaras dengan rasa sejati yang dikendarai oleh cahaya. Cahaya itu terpendam, terpercaya. Cahaya ilahiyah mengendarai cahaya rasa sejati. Ini adalah salah satu makna dari cahaya di atas cahaya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.